Hai, selamat datang di Ruang Bercerita. Kamu pernah gak sih ketika lagi asik scroll Instagram atau buka-buka story WA, terus kebuka status teman kamu yang isinya curhatan dia? Ada yang lagi curhat marah-marah, ada yang lagi curhat tentang kesedihan dia, ada yang pamer barang baru. Kalau saya pribadi, saya merasa kurang nyaman dengan melihat postingan curhatan mereka. Saya merasa saya nggak perlu tahu hal itu karena nggak ada manfaatnya juga buat saya. Memang, zaman sekarang ini, media sosial sudah menjadi kebutuhan kita. Hampir seluruh waktu kita pergunakan untuk membuka media sosial. Karena memang kita bisa melakukan banyak hal di dalam media sosial. Kita bisa berkomunikasi, kita bisa mencari hiburan di sana, kita bisa melepas penat sambil mendengarkan musik kesukaan kita, kita bisa mengasah skill kita dengan melihat video tutorial, dan lain-lainnya. Ini yang menjadikan kita betah berlama-lama untuk melihat media sosial. Namun, ada kebiasaan yang menurut saya kurang baik, yaitu kebiasaan curhat di media sosial. Jadi, media sosial ini menjadi tempat untuk menumpahkan segala pikiran yang mengganjal dalam diri orang-orang yang lagi galau. Gak sedikit orang yang curhat di akun media sosialnya itu mengenai kehidupannya, ya, mengenai kehidupan sehari-harinya, bahkan masalah pribadinya sekalipun. Tentunya perilaku ini bisa berdampak positif dan juga bisa berdampak negatif, tergantung dari isi postingan curhatan kita di akun media sosial. Beberapa orang curhat di media sosial itu kebanyakan karena mereka tidak mendapatkan perhatian di dunia nyata, kurang perhatian gitu. Nah, orang-orang seperti ini biasanya temannya sedikit, ya, nggak punya teman dekat. Nah, jadi ia akan menumpahkan semua keluh kesahnya di media sosial untuk mendapatkan perhatian dari orang-orang yang membaca postingannya di media sosialnya. Oke, memang tidak ada regulasi yang melarang seseorang untuk curhat di media sosial gitu. Media sosial itu adalah hakmu sepenuhnya. Jadi kamu berhak untuk posting apapun di media sosial milik kamu. Dan banyak juga orang yang berpikir bahwa curhat di media sosial adalah cara yang baik untuk meluapkan kekesalan. Padahal sebenarnya itu bukan cara yang bijak. Setidaknya kamu harus tahu batasan privasi kamu sendiri, mana hal-hal yang bisa dikonsumsi untuk publik dan mana yang tidak perlu untuk diposting di media sosial. Dan perlu kamu tahu bahwa jika kamu mengumbar semua masalahmu di media sosial, maka kamu tidak lagi memiliki privasi, bahkan bisa dikatakan bahwa masalah hidupmu sudah menjadi konsumsi publik. Padahal belum tentu orang lain peduli dengan hal itu. Belum tentu orang-orang yang membaca postingan kamu, ya, curhatan kamu di media sosial peduli dengan apa yang kamu alami.
Kamu mungkin akan berpikir bahwa dengan mempublikasi masalah pribadi atau dengan curhat ke media sosial, maka orang-orang akan menjadi peduli dan memberikan perhatian kepadamu, lalu berharap masalahmu dapat diselesaikan. Padahal kenyataannya adalah semua orang punya masalah masing-masing. Tidak kamu saja ya di dunia ini yang memiliki masalah. Dan orang-orang tidak akan mau membebani dirinya dengan masalah orang lain, sedangkan masalah pada dirinya sendiri itu belum selesai. Ya kan? Logikanya kayak gitu. Dan bisa saja orang yang membaca postingan kamu, curhatan kamu di media sosial, dia akan beranggapan bahwa kamu ini bersikap seperti kekanak-kanakan. Apalagi ada postingan yang mungkin membuat salah satu pembaca postinganmu ini tersinggung. Bisa aja dia akan tersinggung, orang tersebut akan melakukan hujatan kepada kamu karena hatinya tersakiti dengan postingan yang kamu tulis. Nah, hal kayak gini kan akan menambah masalah. Dan yang perlu kita tahu juga, yang perlu kita pahami juga, semakin orang tahu, semakin banyak orang yang tahu masalah kita, maka kemungkinan besar kamu akan menjadi bahan perbincangan publik. Bukan karena mereka peduli dengan masalah kamu, sebagai bahan gosip aja gitu, sebagai bahan gibah. Akhirnya kehidupan pribadimu pun tersebar menjadi konsumsi publik, dan kamu sudah tidak lagi memiliki privasi atas kehidupanmu sendiri. Dan kalau sudah itu terjadi, maka kamu jangan salahkan mereka yang menggosipin kamu. Toh kamu sendiri yang menghidangkan bahan gosipnya, ya kan? Dan hal penting lainnya yang perlu kamu tahu adalah apapun yang kamu tulis di akun media sosial kamu, itu akan menjadi jejak digital yang sulit dihilangkan. Walaupun kamu sudah menghapus postingan itu dari media sosial milikmu, belum tentu postingan itu benar-benar terhapus. Sekarang sudah zamannya screenshot, merekam layar. Di aplikasi itu banyak yang namanya Instagram downloader atau YouTube downloader kayak gitu-gitu. Itu kan bisa disimpan di dalam galeri smartphone orang lain yang melakukan itu gitu. Lalu bahayanya apa? Ketika kamu melamar di suatu perusahaan, kamu meletakkan berkas, menyerahkan berkas, kemudian akan diseleksi oleh tim dari perusahaan tersebut. Nah, dan kebanyakan perusahaan saat ini adalah mereka juga mengamati jejak akun media sosial calon karyawan yang melamar di perusahaan tersebut. Mereka akan lihat apa saja yang pernah kita posting, apakah itu baik atau buruk. Nah, tentunya ini akan menjadi penilaian tersendiri. Dan jika memang mereka menemukan ada postingan kita yang kurang baik menurut mereka, maka tentunya dapat menurunkan peluang bagi kita untuk diterima di perusahaan tersebut. Dan bagi kamu yang sudah bekerja, ketika kamu sering curhat masalah di sosial media, kamu akan terlihat tidak profesional. Beneran. Bayangkan jika orang-orang penting dalam perusahaan atau atasan-atasan kamu di perusahaan itu, dan mereka melihat postingan-postingan kamu yang berisi curhatan masalah, keluhan, mereka akan berpikir bahwa kamu adalah orang yang kurang profesional karena mengumbar sesuatu yang sifatnya privasi ke media sosial. Itu benar-benar gak profesional banget. Tentunya hal ini sangat berpengaruh bagi kelanjutan karirmu di perusahaan tersebut. Dan hal ini bisa diaplikasikan ke bidang-bidang yang lain. Misalnya kamu lagi kuliah gitu, sama, ketika dosen pembimbingmu memfollow akun media sosial kamu, kemudian melihat postingan-postingan kamu yang penuh dengan keresahan, yang penuh dengan keluhan, ini tentunya menjadi salah satu penilaian bagi dosen pembimbing kamu. Itu akan tergambar bagaimana karaktermu, bagaimana sifatmu akan tercermin dengan sendirinya dari postingan yang kamu buat di media sosial. So, mari kita lebih bijak lagi dalam menggunakan media sosial. Masalahmu cukup kamu dan orang terdekatmu saja yang tahu. Gunakan media sosial untuk hal-hal yang bermanfaat, seperti menambah ilmu,
menambah skill, menambah relasi yang mana bisa membantu kamu untuk mencapai kesuksesan. Semoga pembahasan kita tadi menjadikan kita lebih bijak lagi dalam menggunakan media sosial. Sampai jumpa di video selanjutnya.